Halo sobat pencinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa. Oke, seperti biasa teman-teman, kita akan bahas informasi seputar badminton ya. Dan kali ini teman-teman, saya mau membahas bersama-sama dengan teman-teman semua, yaitu informasi yang ada di sini ya. Proteksi poin peringkat Daniil Martin disetujui BWF. Maksudnya bagaimana? Jujur saya sendiri juga belum paham, ketika lihat berita ini saya belum mencermati betul-betul, jadi mari kita cermati bersama-sama biar enak ya. Jadi ini saya lihat di akun Instagram PBSI dan menemukan berita terbarunya adalah proteksi poin peringkat Daniil Martin disetujui BWF. Dan maksudnya seperti apa? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, akun Instagramnya Badminton Ina ya. BWF sudah menyetujui permintaan PBSI terkait proteksi poin peringkat Daniil Martin yang mengalami cedera lutut kiri pada saat bertanding di Sudirman Cup 2025 yang lalu. Proteksi itu setahu saya itu kayak perlindungan begitu ya. Jadi Daniil Martin yang kita tahu saat ini pasangannya adalah Fikri ya. Nah, karena Daniil Martin sedang cedera, maka dia atau pasangan ini sudah absen dalam beberapa turnamen belakangan ini. Plus besok Fikri itu akan dipasangkan dengan Fajar di ajang Japan Open yang akan bermain di sana. Jadi untuk poin Daniil Fikri itu diminta, khususnya Daniil Martin itu diminta untuk diproteksi ya. Apa sih maksudnya ini? Coba kita lihat bersama-sama penjelasannya ya. Dengan demikian, Daniil tetap berhak mempertahankan poin peringkat dunia yang dimilikinya per 16 Mei 2025, yaitu 64.185 poin selama periode proteksi berjalan. Jadi dari tanggal 16 Mei ya, per tanggal 16 Mei, bukan dari tanggal 16. Kemudian, proteksi poin peringkat berlalu terhitung tanggal permintaan awal PBSI ya, yaitu tanggal 16 Mei 2025. Proteksi poin peringkat ini membuat Daniil tidak dapat bertanding dalam waktu 3 bulan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025. Wow, lama sekali ya. Daniil akan absen selama 3 bulan ke depan, akan tidak bermain. Mungkin itu sudah aturan dari BWF ya. Jadi kalau ada proteksi, maka si pemain ini akan absen cukup lama ya, bahkan sini sampai 3 bulan, karena yang kita tahu Daniil akan menjalani proses pemulihan. Pertanyaannya, kalau seandainya pulih lebih cepat, apakah turun sebelum tanggal 16 Agustus? Saya tidak bisa menjawab. Jadi kalau teman-teman yang tahu, silakan kalian bantu jawab di kolom komentar. Apalagi berikutnya? Setelah kembali, Daniil bisa menggunakan proteksi poin peringkat tersebut sesuai dengan lama absennya, tapi dengan maksimal 6 bulan. Bahkan maksimal 6 bulan. Dan apabila lewat dari waktu tersebut, maka Daniil akan menggunakan poin peringkat yang tidak terproteksi. Maksudnya gimana? Saya sebenarnya sejujurnya ya, saya tidak begitu paham dengan ini ya. Maksudnya gimana? Jadi teman-teman, kalau kalian paham, mari kita ngobrol. Teman-teman silakan ketik di kolom komentar penjelasan yang lebih simple mungkin ya. Kalau ini saya ambil penjelasan ini ada di berita di Instagram Badminton Ina ya. Jadi 3 poin ini saya buat dan saya hanya membacakan aja maksudnya seperti apa. Yang di sini sejauh yang saya pahami, dia akan absen itu sampai dengan 16 Agustus. Jadi ada proteksi poinnya mungkin dipertahankan poinnya dengan poin 64.000 ini sampai dengan 16 Agustus 2025. Tapi untuk poin ketiga, jujur saya kurang memahami ya. Setelah kembali, Daniil bisa menggunakan proteksi poin peringkat tersebut sesuai dengan lama absennya, tapi tetap maksimal 6 bulan. Apabila lewat dari waktu tersebut, maka Daniil akan menggunakan poin peringkat yang tidak terproteksi. Jadi mungkin maksudnya gini ya, saya coba memahami ini ya. Ketika Daniil nanti sudah kembali pulih, maka poin dia adalah 64.185, tidak ada pengurangan begitu ya. Nah, terlepas nanti dia ada di posisi berapa ya, mungkin secara peringkat dia akan turun ya, karena pemain yang sedang aktif bermain itu akan mendapatkan poin dan terus bertambah, maka akan menggeser poin si Daniil, yaitu 64.145. Itu yang pertama saya memahami dari berita ini. Nah, kemudian yang kedua, jika si Daniil nanti
sampai 6 bulan belum kembali bermain, maka ketika dia akan bermain kembali, dia harus mungkin memulai ulang lagi poinnya atau gimana, saya kurang paham. Itu yang poin kedua saya kurang paham. Jadi teman-teman silakan, sekali lagi ini bukanlah seorang pengamat, saya juga penikmat. Jadi teman-teman yang tahu boleh membantu, namanya juga di depan adalah obrolan orang biasa. Jadi kalian beritahu informasinya sedetail mungkin, sesimpel mungkin di kolom komentar supaya teman-teman banyak yang memahami maksudnya. Nah, kita coba lihat beberapa komentar dari netizen. Apa kata netizen ya? Yang pertama, dari Abang Gumsin Mihair ya, semoga dirawat baik-baik ya PBSI, please kasih penanganan terbaik supaya Daniel Fikri bisa melanjutkan progres positifnya. Di antara pemain-pemain pelatnas yang performanya sebagian besar menurun, mereka ini termasuk yang konsisten naik walaupun prosesnya nggak meroket spektakuler kayak Kim Seo atau Iren, tapi perkembangannya terlihat. Walaupun belum ada gelar juara tapi bisa masuk top 10 dalam 8 bulan jelas bukan hasil yang buruk. Bagus banget komentarnya ya. Semoga Daniel segera pulih lagi dan bisa on court lagi. Amin. Thanks, doanya bagus, kita beri applause nih abang ini doanya ya. Nah, lanjut lagi nih. Dari Mugitu 13. Kalau proteksi gini curiga lama. Tuh, dia bilang curiga lama. Iya sih, bisa dibilang 3 bulan juga mungkin. Ya, bukan saya bukan maksudnya mendoakan supaya 3 bulan nggak sembuh ya. Kita tetap berharap terbaiknya adalah Daniel sembuh sebelum 3 bulan. Tapi abang ini kalau proteksi gini curiga lama, artinya proses pemulihannya cukup lama nih. Ya, jadi tapi kita sekali lagi saya mengajak teman-teman, kita doakan supaya Daniel Martin proses pemulihannya cepat, supaya cepat kembali lagi bermain seperti abang Gumsimi Hair ini bilang, on court lagi ya. Berikutnya, di MD ada PM yang partnernya harus menepi. Di XD ada PG, apa maksudnya nih PG? Yang ditinggal partnernya. PM, siapa PM? Pak, saya nggak tahu nih PM. PG? Bisa yuk satuin sementara juga nggak apa-apa. Kalau untuk partnership ya yang satu ini. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa juga toh kalau sementara agak akan ngefek juga ke upgrade kualitasnya. Tapi Dejan, oh iya di XD ada Dejan, di XD kayak Bas yang walau di MD dia bukan pemain elit tapi tetap efeknya kerasa di kualitas dia main XD. Kurang paham saya, tapi nggak apa-apa lah kalian teman-teman sekali kalian yang ketik kolom komentar ya. Nah, terakhir apa komentar kalian? Silakan dengan bijak, dengan santun, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sobat, itu saja update informasi secara singkat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.